Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Filiziana, NIM saya 1872070006, prodinya Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pendidikan Universitas Pancasakti, mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, dengan dosen pengampu adalah Ibu Eka Putri SPD MPD. Secara umum, sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik. Kualitas pendidikan juga didukung dengan sarana dan prasarana yang menjadi standar sekolah atau instansi pendidikan yang terkait. Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam belajar. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang kualitas belajar siswa. Ada 7 langkah yang harus dilakukan dalam merencanakan dan mengelola sarana prasarana yang ada. Yang pertama adalah perencanaan sarana dan prasarana. Dalam perencanaan didukung dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu pertama menampung usulan pengadaan perlengkapan sekolah yang diajukan oleh setiap unit kerja dan menginventarisasi kekurangan perlengkapan sekolah. Yang kedua, menyusun rencana kebutuhan perlengkapan sekolah untuk periode tertentu, misalnya 1 semester atau 1 tahun ajaran. Yang ketiga, memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan kelengkapan yang tersedia sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah memadukan rencana kebutuhan dengan dana sekolah yang tersedia. Bila dana yang tersedia tidak memadai untuk mengadakan kebutuhan tersebut, maka perlu dilakukan seleksi terhadap semua kebutuhan perlengkapan yang telah direncanakan dengan mengkaji urgensi setiap perlengkapan yang dibutuhkan. Semua kelengkapan yang urgen segera didaftarkan. Kemudian selanjutnya adalah memadukan rencana daftar kebutuhan perlengkapan yang urgen dengan dana yang tersedia. Bila ternyata masih melebihi dana yang tersedia, maka perlu dilakukan seleksi lagi dengan cara membuat skala prioritas. Dan yang terakhir adalah menetapkan rencana pengadaan akhirnya. Yang keempat adalah memadukan rencana kebutuhan dengan dana sekolah yang tersedia. Bila dana yang tersedia tidak memadai untuk mengadakan kebutuhan tersebut, maka perlu dilakukan seleksi terhadap semua kebutuhan. Perlengkapan yang telah direncanakan dengan mengkaji urgensi setiap perlengkapan yang dibutuhkan. Semua perlengkapan yang urgen segera didaftar. Yang kelima, memadukan rencana atau daftar kebutuhan perlengkapan yang urgen dengan dana yang tersedia. Bila ternyata masih melebihi dana yang tersedia, maka dilakukan seleksi lagi dengan cara membuat skala prioritas. Dan yang terakhir adalah menetapkan rencana pengadaan akhir. Langkah kedua untuk mengelola dan merencanakan dan mengelola sarana dan prasarana adalah pengadaan sarana dan prasarana. Dari daftar yang sudah ada, maka mulai dilakukan pengadaan atas sarana dan prasarana yang sudah didaftarkan. Kemudian yang ketiga adalah menginventarisasi sarana dan prasarana. Ada 3 jenis kegiatan yang dilakukan pada saat inventarisasi. Pencatatan, yaitu mencatat sarana dan prasarana sekolah dalam buku sarana prasarana, memberi coding terhadap sarana dan prasarana yang selesai dicatat dalam buku-buku sarana dan prasarana, dan yang terakhir adalah melaporkan sarana dan prasarana kepada pihak-pihak yang selayaknya menerima laporan, pemerintah, donatur, atau stakeholders. Guna pencatatan sarana dan prasarana adalah berupa buku yang menjadi kelengkapannya, yaitu buku penerimaan barang, buku pembelian barang, buku induk inventarisasi, dan buku stok barang. Hal ini digunakan agar kita tahu barang yang tersedia dan barang yang tidak tersedia. Langkah keempat adalah penggunaan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang ada digunakan sesuai dengan keperluannya dan disesuaikan dengan jumlah atau dengan kondisi murid yang ada di sekolah. Kemudian yang kelima adalah pengembangan atau penambahan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana perlu dikembangkan terus-menerus agar mencapai atau mencukupi kebutuhan warga sekolah dan siswa yang harus berkembang. Pengembangan tersebut mencakup jumlah, kualitas, dan aksesorisnya. Dengan demikian, makin lama sekolah makin indah dan nyaman digunakan. Ada 2 makna penambahan sarana dan prasarana sekolah, yaitu yang pertama berkenaan dengan kebutuhan para pengguna yang makin lama makin banyak,
dan kebutuhan akan makin cepatnya mendapatkan giliran untuk penggunaan. Dan yang kedua adalah berkenaan dengan aspek rasio pengguna dan jumlah peralatan yang juga berkaitan dengan aspek normalitas pengguna atau mencegah overdosis pemakaian. Yang keenam adalah pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dimaksudkan untuk mengkondisikan sarana dan prasarana senantiasa siap pakai dan tidak mengalami gangguan saat dipakai, sehingga akan memperlancar kegiatan sekolah, khususnya kegiatan pembelajaran. Pemeliharaan dilakukan secara teratur, sistematis, dan terus-menerus. Jangan sampai menunggu rusak terlebih dahulu. Jenis pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah ada yang bersifat sehari-hari atau ada yang bersifat berkala. Langkah ketujuh dalam merencanakan dan mengelola serta memelihara sarana prasarana adalah penghapusan sarana dan prasarana. Proses terakhir dalam manajemen sarana dan prasarana sekolah adalah penghapusan. Penghapusan perlu dilakukan karena sarana dan prasarana yang ada tersebut tidak mungkin lagi dapat diperbaiki, atau kalau dapat diperbaiki tidak efektif lagi. Biaya yang dikeluarkan mungkin akan lebih besar dibandingkan dengan kalau misalnya saja membeli atau pengadaan baru. Dalam kurung tidak efektif, tidak efisien. Penghapusan adalah aktivitas meniadakan barang-barang inventaris lembaga dengan mengikuti kaidah perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik serta efektivitas. Dalam prinsip keadilan di sini dinyatakan bahwa penggunaan atau pengelolaan uang itu berdasarkan kebutuhan setiap instansi pendidikan, karena setiap instansi pendidikan memerlukan biaya pendidikan yang tidak sama. Efisiensi artinya di sini adalah penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak ada dana yang digunakan secara sia-sia. Kemudian transparansi. Transparansi artinya pengelolaan dana ini diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga tidak ada penggunaan dana di luar dari aturan yang sudah ditetapkan. Kemudian akuntabilitas artinya si pengelola keuangan mampu mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan atau yang sudah dana yang sudah dikelolanya. Kemudian prinsip efektivitas adalah prinsip di mana pengelolaan dana keuangan pendidikan ini dilakukan sesuai dengan kebutuhannya. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk mempererat hubungan antara sekolah dan masyarakat. Hubungan tersebut bisa dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah hubungan edukatif, ialah hubungan kerjasama dalam mendidik murid antar guru di sekolah dan orang tua di dalam keluarga. Adanya hubungan ini dimaksudkan agar tidak terjadinya perbedaan prinsip atau bahkan pertentangan yang dapat mengakibatkan keraguan-raguan pendirian dan sikap pada diri anak. Nah, biasanya ini akan dilakukan oleh sekolah dalam bentuk rapat orang tua, kemudian pembagian rapot kepada orang tua, sehingga perkembangan anak bisa diketahui oleh orang tuanya. Kemudian adalah hubungan kultural, yaitu usaha kerjasama antar sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina, mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Untuk itu diperlukan hubungan kerjasama antara kehidupan sekolah dan kehidupan dalam masyarakat. Kegiatan kurikulum di sekolah disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan masyarakat. Demikian pula tentang pemilihan bahan pengajaran dan metode-metode pengajaran. Kemudian yang ketiga adalah hubungan institusional, yaitu hubungan kerjasama antara sekolah dengan lembaga-lembaga atau instansi resmi lainnya.
baik swasta maupun pemerintah. Seperti hubungan kerjasama antar sekolah, satu dengan sekolah-sekolah lainnya, hubungan sekolah dengan kepala pemerintahan setempat, ataupun perusahaan-perusahaan negara yang berkaitan dengan perbaikan dan perkembangan pendidikan pada umumnya. Supervisi adalah aktivitas dan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh seorang profesional untuk membantu guru dan tenaga pendidikan lainnya dalam memperbaiki bahan, metode, dan evaluasi pengajaran dengan melakukan stimulasi, koordinasi, dan bimbingan secara kontinu agar guru menjadi lebih profesional dalam meningkatkan pencapaian tujuan sekolah. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam supervisi adalah pembinaan kepada kepala sekolah dan guru-guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peranan sekolah dalam merealisasikan tujuan tersebut. Yang kedua adalah memperbesar kesanggupan kepala sekolah dan guru-guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang lebih efektif. Membantu kepala sekolah dan guru-guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitas-aktivitasnya dan kesulitan-kesulitan belajar mengajar serta menolong mereka merencanakan perbaikan-perbaikan. Yang keempat, meningkatkan kesadaran kepala sekolah dan guru-guru serta warga sekolah lain terhadap cara kerja yang demokratis, komprehensif, serta memperbesar kesediaan untuk tolong-menolong. Memperbesar semangat guru-guru dan meningkatkan motivasi prestasi untuk mengoptimalkan kinerja secara maksimal dalam profesinya. Yang keenam, membantu kepala sekolah untuk mempopulerkan pengembangan program pendidikan di sekolah kepada masyarakat. Yang ketujuh, melindungi orang-orang yang disupervisi terhadap tuntutan-tuntutan yang tidak wajar dan kritikan-kritikan yang tidak sehat dari masyarakat. Yang kedelapan, membantu kepala sekolah dan guru-guru dalam mengevaluasi aktivitasnya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik. Dan yang terakhir adalah mengembangkan rasa kesatuan dan persatuan atau kolegialitas antara guru. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang saat menjabat sebagai pemimpin organisasi tertentu dalam mempengaruhi orang lain, khususnya bawahannya. Ini dilakukan supaya mereka mampu bertindak dan berpikir sesuai dengan arahan tertentu supaya tujuan dapat tercapai dengan mudah. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan, yang pertama adalah kepribadian personality, pengalaman masa lalu, dan harapan pemimpin. Hal ini mencakup nilai-nilai, latar belakang, dan pengalamannya akan mempengaruhi pilihan akan gaya kepemimpinan. Kemudian harapan dan perilaku atasan. Harapan dan perilaku atasan ini juga mempengaruhi aktivitas kepemimpinan. Ketika harapan dan perilaku atasan tidak sesuai dengan kemampuan si seorang pemimpin, maka gaya kepemimpinan pun akan mempengaruhi. Kemudian karakteristik harapan dan perilaku bawahan mempengaruhi terhadap gaya kepemimpinan. Jadi setelah harapan dan perilaku atasan, kemudian ada karakter dan harapan dan perilaku dari bawahan si pemimpin tersebut yang bisa mempengaruhi efektivitas seorang pemimpin. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan tugas. Setiap tugas bawahan juga akan mempengaruhi gaya kepemimpinan. Yang kelima, iklim dan kebijakan organisasi mempengaruhi harapan dan perilaku bawahan. Yang terakhir adalah harapan dan perilaku rekan sejawat. Demikianlah sedikit paparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.